Yang kedua, T-nya apa tadi? Tadi sudah ada nyebut, tulus. Tulus artinya apa? Benar-benar mau mengasihi dari hati kita. Mengasihi siapa? Pertama-tama Tuhan. Lalu dengan kasih Tuhan itu kita mau mengasihi sesama. Artinya karena kita mengasihi Tuhan, kita mau mengasihi sesama kita. Walaupun sesama kita itu menurut pandangan kita nggak layak kita kasih. Tapi kira-kira Tuhan mengasihi dia nggak? Mengasihi. Tuhan mengasihi semua umatnya, ciptaannya. Jadi kalau menurut pandangan kita nggak layak dikasih, kita perlu mengingat bahwa aku mengasihi dia karena Tuhan mengasihi dia. Kalau Bunda Maria tidak tulus, pasti dia jengkel waktu Yesus tidak mengakui dia. Pernah Yesus tidak mengakui? Ibumu di situ, mana ibuku, saudaraku mana? Mereka adalah yang melakukan itu dan seterusnya. Kita pun perlu tulus. Kalau pelayanan kita tampaknya ditolak, tampaknya belum membuahkan hasil, apakah kita terus mau memberi? Orang tulus tidak sombong, tidak mengharapkan pamrih. Kalau diberi penghargaan, ya syukur, terima kasih. Kalaupun tidak menyimpan kepahitan, apalagi benci, dendam, marah, itu akan merugikan kita sendiri. Kalau Tuhan mengatakan ampunilah musuhmu, itu sebenarnya demi kebaikan siapa? Kita. Banyak orang sakit itu karena luka batin, sakit fisik karena luka batin. Kita sebagai pengajar kasih tahu. Yang ketiga apa? M. M itu apa ya? Apa? Melayani. Ya, itu pun betul. Tapi kebetulan yang saya ambil di sini mengandalkan Allah. Artinya apa? Bunda Maria berserah dan hanya mengandalkan pada kerahiman Allah. Kalau tidak, dia tidak akan mungkin berani menerima tugas sebagai ibu Yesus, sebagai ibu Tuhan. Dari awal sampai akhir, Maria mengandalkan Allah. Di saat Yesus disalib pun, Maria adalah di bawah salib Yesus. Dia tidak lari dari kenyataan yang paling pahit sekalipun. Karena dia mengandalkan, dia percaya kepada Allah. Suatu kali saya diminta untuk memberi retret. Waktu itu retret karunia, 7 karunia kudus di Ngadiresep. Saya memang waktu itu benar-benar takut. Karena menurut saya pengetahuannya sangat minim. Juga pengalaman. Waktu itu ketemu Suster Fiani diberi tugas karunia keperkasaan. Saya benar-benar punya bahan yang sedikit, baik pengalaman maupun pengetahuan. Lalu dalam kepanikan, ketakutan itu, tapi saya tetap terima tugas. Saya berdoa kepada Tuhan. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Biasa kalau kepepet pasti sungguh-sungguh dan doanya pasti ngejos. Ngerti ngejos ya nah? Jos itu kayak roket pasti langsung naik ke atas ya. Terus waktu itu saya tiba-tiba betul-betul masuk dalam hadirat Tuhan, hening. Saya benar-benar loh di dalam mata iman melihat itu Bunda Maria membawa bunga di tempat saya itu mengajar. Jadi Bunda Maria meletakkan bunga di kapel kecil, di kapel bawah, di podium. Lalu saya itu setelah melihat itu dalam mata iman di dalam doa, saya benar-benar tenang. Saya benar-benar percaya bahwa ya Tuhan, Engkau tidak akan meninggalkan aku. Dan Bunda Maria memberikan doanya. Benar saja waktu pada hari itu saya diminta, hari berikutnya, hari Minggunya diminta untuk mengajar. Ya di situ tempatnya ternyata. Saya kan belum tahu tempatnya di mana, jadi kapel kecil. Nah,
seorang pengajar yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah takut tantangan apapun. Kata Teresa Lisieux, semakin besar pekerjaan itu, berarti semakin mudah. Kok bisa? Teresa Lisieux dulu pernah disuruh mengajar para novis. Dia sebenarnya sangat takut karena dia pikir ke-22 novisnya itu pasti punya kebutuhan yang berbeda-beda. Latar belakangnya pun beda-beda. Lalu bagaimana saya bisa memberi makan mereka sesuai dengan kebutuhan mereka? Nah, karena Teresa itu betul-betul tulus dan dia berharap pada Tuhan, dia mendapat hikmat. Tuhan bilang, ya akhirnya dia mendapat hikmat. Semakin besar itu, semakin mudah. Karena saya tinggal hanya perlu bersatu dengan Kristus. Jadi kalau kita bersatu dengan Kristus, kita bisa melakukan itu. Karena Roh Kudusnya tinggal di dalam diri kita. Saya kalau mengajar itu takut. Saya bilang sama Yesus, Yesus engkau di depan, aku bersembunyi di belakang jubahmu ya. Saya takut. Ya, kemudian saya bilang, Tuhan engkau yang di depan, saya yang di belakang. Dan itu bisa mematikan ego saya dan juga mengurangi nervous saya. Kemudian ini 3 ya. Jadi apa? Keakraban dengan Tuhan, tulus dan mengandalkan Allah. Inilah sifat yang bisa kita teladani dari Bunda Maria.